Selamat malam dan selamat datang di ruang penuh banyu. Saya Bunga, yang akan mengajakmu mengitari sudut ruang meski banyak rasa bingung. Sudah siap? Ini dia, Remang. Nah, malam ini aku bakal ngobrol sama bintang tamu. Ada Elvira Rosa. Halo. Untuk yang belum tahu, Elvira Rosa ini adalah pengisi sinden di bumper yang tadi di awal. Nah, ini orangnya. Dan hal menariknya yang bakal aku obrolin sama dia, karena dia punya pengalaman ketika sinden juga ya, nyinden. Terus udah gitu, sinden lagu yang mungkin orang-orang Sunda itu tahu, nanti kita sebutin nama lagunya apa. Dan pengalaman menariknya adalah waktu itu gimana, El? Ada yang kesurupan ya? Iya. Nah, oke. Udah berapa kali sih itu? Nah, sebenarnya kamu sendiri nekunin bidang seni Sunda itu dari kapan, El? Aku tuh jujur dulu tuh bukan dibilang suka enggak, dibilang nggak suka juga enggak. Cuman ya namanya zaman tahun aku, anak tahun aku tuh pasti ngerasa atau bilang apa ya, nggak inilah, apa tuh kayak masa sih gitu anak zaman kita tuh masih suka seni-seni kayak gitu-gitulah, dibilang sampai dibilang kampungan, sampai dibilang kayak kolot kalau Sundanya mah ya, kayak kolot, kayak ya pokoknya banyak cerita yang menjadikan yang dulu aku pertama suka kesenian kayak gitu. Awalnya aku suka tuh waktu SMA kelas 1 mau naik ke kelas 2 itu aku kayak kayaknya kalau ikutan tari eskul kayaknya bakal ini deh gitu, bakal ada potensi juga nih dari diri aku gitu. Terus emang awal-awalnya sebelum ikut eskul tuh aku suka sama lagu-lagu Sundanya gitu, kayak Kecapi Sulingnya tuh suka banget, kayak kerasa beda sih gitu kalau orang yang suka seni, beda dia cara dia meresapi lagu gitu. Nah dari situ ikut eskul, latihan dan mungkin emang Allah ngasih jalan terbaik buat aku sampai padahal pemula gitu loh, namanya rezeki kan nggak ada yang tahu ya, pemula banget aku ikutan hafal baru 2 judul lagu tarian. Itu pun mungkin yang udah jago-jago pastinya nganggapnya kayak baru lagu-lagu dasar lah ya. Cuman tiba-tiba di sekolah aku tuh ada seleksi ke Amsterdam, ke Belanda. Nah, dari situ aku ngerasa mimpi banget gitu kayaknya. Gak mungkin kalau bisa aku ikut seleksi itu. Soalnya kan itu pasti khusus yang jago-jago, namanya udah ke kancah internasional, berarti dia yang udah pro dong gitu kan. Nah, dari situ aku yang namanya rajin latihan, mungkin pelatih juga ngeliat dia rajin enggaknya gitu kan latihan, terus perubahan. Waktu seleksi, alhamdulillah aku lolos. Itu kayak mimpi banget aku bisa nampilin kesenian di orang-orang asing gitu ya, orang luar negeri yang bisa ngewakilin Jawa Barat, tarian Jawa Barat melalui drama tari di sana. Itu sangat luar biasa sih bagi aku. Udah baru awal-awal gitu, sama Tuhan udah dikasih jalan yang luar biasa. Dari situ aku udah mulai, oke, dari sini aku bakal terusin perjalanan aku gitu. Ya alhamdulillah sih. Kayak gitu, itu pengalaman pertamanya kayak gitu. Keren sih, berarti emang dari awal ketika kamu belum ngeseriusin, sampai akhirnya kamu, itu pertamanya tari ya berarti? Iya, itu pertamanya tari, drama tari pertamanya. Oh, dan akhirnya ketika kamu berhasil lolos pergi ke Amsterdam itu, mulai diseriusin untuk di bidang seni apa ya namanya, seni daerah ya? Iya, seni daerah. Terus kalau misalkan untuk pertama kali coba ke olah vokal, itu kapan?
Nah, itu tuh awalnya kan namanya nari, pasti kita dengerin lagu kan sebelum kita hafal tariannya. Dari situ aku senang nyanyi-nyanyi dan nggak tahu kenapa orang-orang orang-orang tuh kayak mujinya tuh berlebihan lah gitu. Sampai kayak aku tuh kayak support diri aku sendiri buat oh mungkin aku juga ada potensi nih di vokal aku gitu. Dan alhamdulillah sini aku diajak latihan gitu buat kenalin lagu-lagu lebih. Kan lagu daerah Sunda tuh banyak banget sebenarnya, banyak banget. Dan tekniknya tuh emang susah. Sampai sekarang pun orang banyak, suara kamu bagus. Belum tentu tekniknya bagus gitu loh. Aku masih selalu merendah gitu. Meskipun orang yang aku suara bagus, tapi menurut aku tuh aku masih kurang kayak gitu. Tapi emang awalnya sih otodidak gitu, suka-suka lagu-lagu Sunda-Sunda gitu. Sampai, jadi aku bercerita ya. Emang ceritanya, boleh nggak cerita? Boleh. Jadi waktu seleksi ke Belanda itu, kan itu seleksinya lama banget, sampai latihan aja kan dari bikin lagu, pokoknya dari nol banget. Tim kita tuh ngerancang dari nol banget buat bawain drama tari Jawa Barat tuh ke sana. Kita itu sampai pulang aku dari ISBI. Ini kan dia buat ngolah lagunya itu di ISBI, rekamannya tuh sambil latihan gitu. Latihan tuh dari sore bisa pulang sampai 3 subuh. Sedangkan jam 7 tuh aku harus sekolah. Dan kayak temen-temen tuh kayak bilang kalau misalkan aku sibuk latihan nih, dia suka bilang kayak begini, kok sibuk banget sih kayak gitu. Kayak nggak punya waktu, kalau diajak main pasti alasannya tuh latihan katanya. Kenapa sih latihan mulu kayak gitu. Kayak sedih aja sih gitu, kayak teman-teman mungkin belum paham. Tapi aku sangat makasih banget kalau misalkan dia di sisi lain support aku. Cuman dari awal tuh aku emang ngerasa ngedown juga pas mereka bilang kayak orang tua lah, suka kesenian kayak gitu, kayak nggak sesuai pada zamannya kayak gitu. Bahkan guru-guru aja kayak nganggep kok Elvira suka kok Elvira suka sama kesenian daerah kayak gitu. Padahal apa salahnya sih gitu. Mungkin karena aku di sekolah mungkin kelihatannya bukan anak pendiam ya, lincah lah, aku bisa dibilang aku lincah. SMA aja udah berani lipstikan kayak gitu, meskipun sering dirazia. Jadi mungkin guru-guru kok anak kayak aku suka kesenian kayak gitu, mungkin juga mereka aneh. Tapi situ aku buktiin sih, kayak bukan di sekolah kayak gaya-gaya nggak jelas, tapi aku juga pengen ada potensi dalam diri gitu yang mereka harus tahu aku tuh sebenarnya punya kelebihan apa kayak gitu. Sampai akhirnya aku kepilih ke Belanda, teman-teman aku akhirnya dia support. Mereka juga mungkin ngerasa bersalah juga setelah hasilnya tuh proses tidak akan mengkhianati hasil kan. Meskipun aku jarang main sama mereka, kayak apa-apa mungkin aku ketinggalan berita. Ya gimana sih temen kalau kita udah punya geng, kita jarang kumpul, kita mau kumpul tuh jadi serasa asing kan. Nah begitu pun aku pernah di posisi kayak gitu. Nah, terus sekarang kita masuk ke inti pembicaraannya, El. Setelah tadi perjalanan yang awalnya kamu cuman iseng, terus ditekuni jadi benar-benar ke seninya dari yang cuman drama tari, masuk ke olah vokal. Nah, sebenarnya kamu sendiri ketika pertama kali menyanyikan lagu Sunda itu, ada ininya nggak sih, El? Biasanya kan orang yang seniman banget tuh, ritual. Sebenarnya sebagai seorang seniman daerah itu sebenarnya ada ritualnya nggak sih, El, untuk biar lancar atau apa kayak gitu? Iya. Kalau namanya orang beda-beda sih ya. Ya cuman kalau namanya daerah pasti orang yang apalagi penyanyi penari sih sebenarnya pasti mereka ada ritualnya masing-masing, cuman tergantung orangnya. Ya kalau aku mah kayak orang-orang normal aja gitu ya, paling ya berdoa kalau misalkan lagi gitu ya ke Allah kayak gitu, kayak ke Tuhan aku sendiri kayak gitu, supaya kayak dilancarkan atau penontonnya suka kayak gitu. Dan sebenarnya penampilan juga tergantung kita, cara kita ngebawain lagunya, cara kita berpenampilannya, cara kita menghangatkan suasana
di acara itu kayak gitu. Cuman ya kalau misalkan terkadang orang juga yang nonton kan, terkadang yang nonton juga mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kadang kalau Sundanya tuh lempeh Yuni. Jadi lempeh Yuni tuh soalnya dia tuh gampang, yang berbau-bau mistis tuh gampang terkena gitu. Jadi dulu tuh aku ada pengalaman, aku tuh nyanyi di sebuah acara. Dan yang temen aku ini ya, tadi Umi nanya, temen aku ini yang aku udah banyak banget cerita sama dia gitu, yang dari awal dibayar pakai nasi kotak doang. Yang sekarang dia sukses duluan karena dia emang fokus banget dunia seni. Pernah dia tuh bilang, El kalau nyanyi ada satu lagu itu, kalau misalkan di tengah-tengah ada yang aneh-aneh, jangan pernah diberhentiin kayak gitu. Sampai soalnya emang beda sih dari cara aku bawain lagu itu tuh, beda aja gitu, beda sama lagu-lagu yang lain yang aku bawain. Bedanya dari bedanya tuh pertama, kalau misalkan apalagi kalau misalkan posisi aku mata itu pasti merem kalau lagu itu. Gak tau kenapa, itu emang refleks banget. Pasti aku merem kalau lagu itu. Terus udah kayak gitu, kalau misalkan bawa lagu itu, aku nggak berani di awal aku tampil tuh, aku nggak berani bawain lagu itu. Soalnya, iya, jadi kalau misalkan tampil nih di acara apa, misalkan ada yang request tiba-tiba lagu itu, aku nggak berani bawain. Dan selalu nih teman aku ini yang main kendang ini, yang udah kahot banget kendangnya itu, dia selalu bilang, El jangan, lagu itu terakhir aja. Jadi cuman aku sama dia yang ngerti, karena mungkin karena dia udah terlalu lama di dunia seni, dia tahu. Dan aku pun yang nyanyinya juga aku ngerasa risih kalau misalkan aku di awal tampil aku udah bawain lagu itu kayak gitu. Nah, terus apalagi kalau misalkan suasana di dalam ruangan kayak di indoor kayak gitu, itu sih kerasa banget. Sampai kayak yang biasanya aku kalau kegerahan tuh biasa ya, kalau nyanyi kegerahan ya biasa keringet, ini tuh enggak, kayak aduh, kalau Sundanya mah kesang badag kesang lembut kayak gitu. Jadi itu tuh jadi ngerasa gimana ya, panas, cuman panasnya tuh bukan panas gerah gitu. Gimana ya, aku susah jelasinnya. Jadi kayak gitulah. Mungkin kalau kamu ngerasa ketakutan pasti pernah ngerasain. Jadi kalau nggak sampai ke dalam diri gitu ya panasnya, bukan panas gerah yang gimana gitu kan? Beda gitu panasnya tuh, beda gitu. Nah, terus akhirnya ketika nyanyiin lagu itu gitu ya, El, kan kamu bilang tadi nggak berani untuk buka mata, tutup mata sepanjang lagu. Itu sebenarnya hal-hal yang terjadi tuh selalu ada aja. Itu tergantung lokasi aku nyanyi sama orang-orang yang nontonnya. Biasanya kalau orang-orang yang nontonnya, yang aku bilang tadi ada yang dia ngerasa lempeh Yuni yang gampang, itu dia bakal tiba-tiba joget, gak berhenti sampai kendang pun berhenti. Oh ya? Jadi meskipun lagunya habis, terus dia masih joget, aku harus terus nyanyiin berulang-ulang lagi lagu itu. Oh my God. Sampai dianya gitu. Berhenti sendiri? Iya. Atau enggak dianya ada yang nyelamatin gitu. Bukan nyelamatin sih, kayak ada yang nyadarin gitu. Yeah. Awalnya itu aku nggak percaya ya, emang sebenarnya lagu itu tuh dibilang serem enggak, dibilang nggak serem juga enggak. Jadi kayak lagu tuh apa ya? Jadi si lagu ini tuh dibilang serem, ya serem gitu. Kalau misalkan mungkin dari nadanya mungkin serem kan kalau nada Sunda. Tapi artinya tuh sebenarnya nggak menyangkut mistis atau apa, kayak gitu. Iya, yang pernah aku cari tahu juga kayak gitu. Jadi si lagu ini, yaudah kita sebut aja lagunya ya. Nah, lagunya tuh Bambung Hideng kan? Iya. Nah, yang sempat aku cari tahu juga sebenarnya nggak ada mistis-mistisnya. Ini emang pure, makanya ini tuh antara mitos, antara budaya kita aja, atau sebenarnya emang lagu ini mistis, kayak lagunya Lengser Wengi mungkin. Sebenarnya Lengser Wengi itu bukan lagu pemanggil setan, ada yang bilang kayak gitu kan. Maksudnya pemanggil
makhluk-makhluk gaib kayak gitu. Cuman ketika itu udah jadi budaya, akhirnya Iya, orang bener. percaya kalau lagu itu lagu pemanggil yang kayak gitu. Ya sih benar. Nah kayak gitu. Nah, Iya sama kayak gitu makanya. kenapa? Iya makanya jadi aku awalnya nggak percaya Hmm. percaya gitu. Nah pas ketika aku ke sebuah acara undangan wedding, Hmm. aku lagi makan, si penyanyi itu bawain lagu itu. Hmm. Pas dia bawain lagu itu, tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba ngamuk joget-joget. Jadi terkadang yang kesurupan tuh ada yang rese, ada yang enggak loh. Hmm. Jadi beda-beda. Kalau yang rese itu dia pasti ngamuk-ngamuk kayak gitu. Cuman kalau misalkan dia yang santai, dia paling joget-joget sampai tapi nggak mau berhenti kayak gitu sampai dia nggak ngerasa lelah kayak gitu-gitu. Pas aku di situ, oh berarti bener yang waktu itu aku rasain tuh berarti tergantung tempat sama tergantung orang yang nontonnya. Kalau misalkan dia ada yang lempe pasti dia gampang ke bawah suasana kayak gitu. Dan itu pun tergantung kita cara ngebawain lagu. Kalau misalkan kita ngebawainnya pakai hati, pakai ya wirama, wiraga, wirasa, kalau yang itu pasti dia ngerasa terganggu kayak gitu. Tapi yang itu berhubungan lagu itu tuh kalau kata aku sih sama tukang kendangnya juga itu yang bikin itu. Makanya sama teman aku ini selalu bilang, kalau misalkan ada yang joget, kalau misalkan ada yang kayak gitu, kalau misalkan ada yang surupan kayak gitu, terusin lagunya jangan sampai berhenti kayak gitu. Dia selalu nyaranin aku kayak gitu. Tapi pernah nggak ya kayak satu momen ketika kamu nyanyiin terus berhenti gitu? Apa yang terjadi? Maksudnya gimana? Jadi kayak misalkan kan katanya tadi kata teman kamu kalau ada yang kayak gitu lagunya nggak boleh berhenti terusin aja lanjutin. Nah kamu pernah nggak sih satu momen ketika nyanyi lagu itu berhenti? Emang apa yang terjadi kalau berhenti gitu? Kayak gitu ngerti. Jadi gini, misalnya aku bawa lagu itu, terus misalkan satu lagu nih full dari awal sampai akhir udah berhenti. Ya berarti itu alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya nggak ada orang yang gampang kayak gitu. Jadi tergantung orangnya yang nonton sih sebenarnya kalau yang kayak gitu. Dan tergantung kita juga yang ngebawain lagu itu buat mereka kayak gitu. Terkadang kan emang lagu itu tuh emang awalnya merinding ya. Merinding gitu karena nadanya. Jadi ya tergantung si yang nontonnya. Kalau misalkan nontonnya yang dia gampang tiba-tiba surupan kayak gitu, ya gampang kena. Cuman kalau misalkan penontonnya baik-baik aja atau berpikirnya positif, ya insya Allah gitu. Nah, sama Dan aku juga apa? Gimana? Kamu aja dulu. Ya, jadi aku tuh juga pernah punya pengalaman di kesenian juga, tapi kalau aku di seni peran jadi aku main kabaret. Nah, sama ada apa maksudnya? Aku tuh lupa lagunya, lagu itu atau pokoknya lagu Sunda juga. Dan kebanyakan tuh yang kenanya itu adalah pemerannya atau kayak misalkan aku nonton di suatu acara juga biasa kalau nyanyiin kayak gitu, yang kenanya tuh katanya si penyanyinya. Jadi kalau penyanyi udah mulai nyanyi dan joget-joget sendiri, itu ternyata ya masuknya ke dia. Ternyata enggak ya. Bisa juga ke penontonnya atau bahkan ke yang main alat musiknya juga bisa ya. Iya, bisa. Ya apalagi sih yang kabaret gitu dia selalu memerankan seseorang kan. Kalau misalkan dia mainnya pakai rasa, pakai raga, pakai jiwa, kayak bukan dia kan kalau di panggung. Kalau misalkan dia acting kayak bukan dia. Ya begitu pun nyanyi sama kalau dia cara penyampaiannya bagus atau ya wirama wiraga wirasanya kena, orang yang nonton ngerasa itu bukan dia gitu. Sampai pernah aku suatu momen aku pernah nyanyi sampai orang-orang bilang, kok kayak bukan kamu sih waktu di panggung. Kayak sempet bilang kayak gitu. Iya. Makanya itu tergantung kita yang cara. Ya aku sendiri sadar ini aku gitu, cuman yang nontonnya beda. Dan ada sedih banget ya, sampai bilang, ya aku tuh dulu sempet waktu pas keluar SMA, waktu udah lulus SMA, aku tuh udah sampai dalam hati tuh kayak bilang, aku nggak akan pernah lagi, maksudnya tuh fokus di dunia seni gitu. Aku pengen fokus ke emang bener-bener yang untuk karir aku gitu, kuliah gitu kan.
nerusin kuliah. Karena ya orang-orang tuh mikirnya tuh, ya namanya orang kan punya karisma masing-masing gitu ya, meskipun dia mau sejelek apapun itu, kalau misalnya dia punya karisma dalam hidupnya, dalam dirinya dia, orang pun bakal suka, bakal disenengin. Sampai pernah bilang, yang fitnah-fitnah aku pakai susuk lah, terus ya pokoknya ya mungkin namanya anak seni ya, yang ya nggak semuanya sih, cuman aku pernah dengar juga dari temen aku juga, dia anak seni juga, dan emang nggak, sebenarnya itu nggak semua anak seni, cuman dia emang yang namanya orang tuh kan beda-beda, ada cara dia mungkin karena biar di banyak orang atau pakai yang kayak gitu-gitu, atau ya gitulah pokoknya, yang apa ya, yang dia bikin diri dia bisa maju di dunia kayak gitu, pakai pakaian kayak gitu. Kan penyanyi, penari itu pasti ada yang kayak gitu, karena cerita dari nenek aku dulu, sinden dulu tuh rata-rata orang-orang tua dulu tuh pasti dia punyaan apa ya, bahasa Indonesia itu kayak ada yang ngelindungin dia gitu. Ngerti nggak? Iya, kayak gitu. Iya, makanya orang suka ada yang ngomong, aku bilang katanya aku pakai susuk, sampai kayak aku tuh putus asa banget, sampai ya udahlah, mungkin aku udah gak akan terusin lagi dunia kayak gini, aku bilang kayak gitu. Padahal sih ya alhamdulillah lah, kalau dari dunia kayak gitu aku bisa nyanyi, aku bisa nari, alhamdulillah punya banyak temen, rezeki selalu ada gitu kan, buat uang jajan lah lumayan gitu kan, jadi nggak ketergantungan terus minta ke orang tua kayak gitu, bisa sambil jalan-jalan juga gitu kalau misalkan nari atau yang di luar kayak gitu. Sampai pernah juga ada pengalaman jadi aku tuh kolaborasi sama SMA lain. Si pemain alat musiknya tuh dia beda SMA sama aku. Nah, aku ini tuh penyanyi ya yang beda sekolah, tapi aku nggak tahu kalau misalkan pas lomba itu buat nama sekolah. Buat nama sekolah kan, nggak tahu banget. Terus tiba-tiba alhamdulillahnya itu kita jadi perwakilan dari Bandung buat ke Jakarta. Itu tuh di sana tuh kayak di Bandung di lomba ini, yang masuk kategori dia bisa dibawa ke Jakarta. Jakarta tuh buat di acara performance gitu, sama tiap-tiap provinsi, ada yang dari Bali waktu itu kan, ada dari Kalimantan, kayak gitu-gitu banyak deh pokoknya. 33 provinsi itu ada semua di situ. Yang aku banggain banget dari teman-teman aku ini tuh, sebenarnya tuh mereka nggak satu SMA sama aku, bahkan ketemu pun jarang gitu. Cuma mereka tahu aku bisa nyanyi gitu. Jadi mereka ajakin aku berkolaborasi sama mereka gitu. Alat-alat musik campur-campur gitu, kayak alat musik modern sama tradisional kayak gitu. Mereka ajak aku. Terus ada juga yang ngajarnya kan, guru di sana tuh emang baik lah gitu sama aku pun, dia selalu ngasih ilmu-ilmu teknik dalam bernyanyi kayak gitu. Suatu saat waktu dilombain terus kepilih, tiba-tiba aku dapat email, terus dipilih ke Jakarta nama band aku. Ya kayak bangga banget gitu, kayak baru pertama kali latihan tuh nggak lebih dari 1 minggu gitu, padahal kita tuh masih prosesnya juga nggak kayak orang beneran band beneran gitu niat gitu, kita enggak, cuman iseng-iseng berhadiah gitu. Nah dari situ jalan lagi untuk aku kan nekunin bidang kayak gitu di Jakarta, panas-panasan bawa alat musik sama teman-teman aku. Itu pun aku ceweknya sendiri, tapi bersyukur banget aku sama mereka, dia bisa jagain aku. Kayak aku kayak punya bodyguard banyak gitu, jadi aku nggak takut aja aku sendiri sama mereka gitu. Susah seneng bareng-bareng. Nah dari situlah band kita tuh jadi muncul, jadi orang-orang jadi tahu, karena mungkin dibilang band enggak, gimana ya, jadi band aku tuh campur-campur, kayak lagu-lagunya tuh lagu-lagu
lebih ke dangdutan, lebih ke jazz, lebih ke pop kayak gitu. Jadi orang-orang suka ngundang acara pensi, kan dulu tuh banyak banget kan setiap Iya. sekolah pensi-pensi atau fakultas universitas tuh pensi-pensi kayak gitu. Sampai kita pun kayak udahlah kita nggak usah mikirin dulu bayaran berapa gitu, asalkan kita punya nama dulu nih, kita kenalin dulu kita tuh punya apa gitu, band kita tuh punya apa. Dari situ kita kayak cuman dibayar doang pakai nasi kotak, kayak latihan latihan pulang malam gitu kan. Terus tapi untungnya tuh mama aku nggak pernah marah karena Jadi nggak support ya? tahu mungkin aku udah support gitu. Meskipun lu belum bisa misalnya lu belum bisa ngasilin duit, ya nggak apa-apa gitu. Asalkan kamu suka itu positif dan teman-teman kamu bisa ngelindungi kamu, ya it's okay, nggak masalah gitu buat orang tua aku. Kayak gitu. Nah, berarti tadi obrolan yang nggak semua tentang yang menekuni seni itu harus berbau mistis juga, dalam artian mungkin ya kayak kamu sekarang ada struggle-nya, ya latihan aja gitu, terus diasah. Karena kan emang stigmanya kebanyakan kalau misalkan orang yang menekuni seni banget biasanya itu punya, kalau sudah tuh bilangnya cepengan ya. Nah, ternyata enggak ya, nggak semua kayak gitu. Iya, nggak semua kayak gitu kok. Nggak semua harus berbau-bau mistis. Kayak gitu. Ditambah sama tadi lagu Bambung Hideng yang sebenarnya kalau dilihat dari lirik lagunya nggak juga lagu-lagu tentang pemanggilan hantu dan segala macamnya. Cuman ketika si penyanyi atau si pemusiknya ini apa tadi, nyanyi dengan jiwa, hati, apa tadi namanya? Iya, wiraga, wirama, wirasa. Kayak gitu. Ya apapun juga bisa terjadi ya, nggak cuma tentang lagu itu doang ya. Iya. Oke, ini berarti kita meluruskan apa yang dirasa oleh seorang pesindennya juga yang pernah menyanyikan lagu itu. Sebenarnya ya semua tergantung balik lagi kepada suasana dan tempat di mana kalian mainin lagu ya. Padahal nggak cuma lagu itu doang kan, mungkin lagu-lagu lain juga bisa ya, Ale? Iya, bisa. Kalau misalkan dia cara penyampaiannya ngena banget di hati, pasti bisa bikin merinding. Iya. Iya benar. Karena emang kalau bicara tentang seni kan itu juga bicara tentang sejarah ya. Jadi kayak misalkan kita mainin lagu. Balik lagi ke zaman dulu. Iya. Jadi kayak misalnya kita mainin lagu ini, sebenarnya lagu ini juga pernah dimain sama siapa zaman dulu, dan dia punya cerita. Siapa tahu mungkin orang yang dia adalah seorang seniman ini yang benar-benar suka sama lagu ini, yang akhirnya ngebuat mitos di masyarakat kalau misalkan itu tuh wah lagu pemanggilan setan lah, lagu ini bisa buat muja dan segala macam, padahal enggak ya. Iya. Cuman namanya yang kesenian dari daerah, pasti orang tuh nyangkut-nyangkutin itu pasti ke hal-hal yang aneh. Nah itu. Gak Jawa Barat aja sebenarnya, semua juga, karena semua juga pasti punya adatnya masing-masing. Itu tergantung kita cara menanggapinya gitu, meresponnya kayak apa, kayak gitu. Ya benar-benar. Nah, dan sebenarnya itu lagu itu bisa ngebuat apa ya? Jadi kalau misalnya lagu itu di akhir, itu bisa buat orang-orang tuh jadi, kalau orang-orang ngasih duit tuh jadi gimana ya? Jadi lebih banyak ngasih duit ya gitu, ngerti gak? Kalau misalnya kita bawain lagi. Nah, bisa berlipat-lipat orang yang nyawernya itu kita ngasih duit ke kita gitu. Itu lagu itu emang paling the best kalau buat bisa ngedabelin total uang tuh, paling the best banget tapi buat itu juga hal-hal yang biasa untuk dalam seorang pesinden di Sawar itu sebenarnya biasa aja kan, maksudnya itu achievement diri sendiri ketika orang suka, biasanya orang ngasih gitu kan. Kayak gitu. Cuman jujur aja sih, dari dulu aku paling takut banget kalau misalkan nyanyi tiba-tiba ada orang yang kayak gimana ya, namanya orang suka mungkin nganggapnya kayak gimana gitu sama kita kan. Itu aku paling takut nih kalau aku mau nyanyi, aku nggak mau kalau ada orang yang ikut joget gitu, aku paling takut. Kalau cewek nggak apa-apa, cuman kalau cewek aku paling nggak mau banget, paling takut. Masih ada rasa takut sih, iya. Kayak gitu.
Tapi kalau untuk menghibur gitu-gitu sih nggak apa-apa, cuman lebih gimana ya? Ya masih lebih takut lah gitu. Ya, jangan sampai aneh-aneh lah ya. Kayak gitu. Nah, kalau sekarang aku minta nyanyiin satu dikit aja tentang lagu itu. Yang mana nih? Ada lagu yang itu. Ya, lagu itu. Di mananya dari depan? Enggak, lirik yang paling kamu suka aja. Dari depan sih itu aku suka. Boleh. Oke. Berabu hidup bara tayang diri leheng bari dianggo kasuka gali situ pinuh balong jero bebendun sareng bebendung diri saliraju wang awite pangajul bunga lantaran ti gitu sore bedi luhur mega paripos tepaya lepat saati udah Apa ini? aku Keren. nggak Jadi kalau misalkan aku lagi pilek guys. Kalau misalkan kamu tahu arti liriknya, El? Aku tahu, cuman orang-orang juga pasti udah lebih tahu, dia udah baca mungkin. Iya. Tanpa aku harus jelasin lagi apa gimana? Kalau misalkan dari tadi lirik yang di awal itu sebenarnya artinya apa sih, El? Kan jadi bambung itu kayak semacam binatang. Bambung hidung itu kayak semacam binatang gitu. Binatang bambung. Bambung hidung bara biri bara teuing diri. Jadi dia nggak tahu diri dia kayak gitu. Terus awi teh pangajul buah. Nah, awi tahu kayu. Ya, kayu. Jadi itu kayak ceritain apa ya? Sebenarnya tuh kayak ceritain sebuah peristiwa kayak gitu, tapi nggak mistis. Karena cuma nadanya aja yang bikin mistis. Nada naik turunnya nadanya tuh mistis. Tapi menurut Unge nih, setahu Unge ya, aku nanya dulu nih. Setahu Unge, kalau misalkan setiap Unge dengerin lagu itu dimanapun, misalkan itu gimana? Unge ngerasa beda kah? Atau misalkan udah tahu Unge lirik itu kayak apa? Sebenarnya kalau aku dari lagu Lengser Wengi aja, aku ngerasanya itu sebenarnya bukan lagu yang mistis, cuman karena nadanya yang tadi kamu bilang. Nah, kalau misalkan lagu Bambung Hidung sendiri, aku pernah nonton satu ya pertunjukan kayak gitu juga ya, nyanyi juga. Dan emang aku lihatnya di situ pesindennya yang kena. Nah, aku dibilangin sama siapa ya, itu waktu aku kecil banget, terus dibilanginnya kayak itu tuh lihat tuh mulai nari kayak gitu. Kayak gitu. Nah, aku ngerasanya sebenarnya bukan feel mistis yang apa-apa ya, bukan lagu yang menurut aku mistis gara-gara nyanyi lagu itu tuh banyak yang datang kayak gitu. Enggak, aku ngerasanya kayak dia dari kamu bilang, dia ketika dia terlalu menghayati. Karena aku ngerasanya waktu aku main kabaret itu, ketika aku mainin si tema yang itu, emang ngerasanya tuh harus didalemin gitu loh. Jadi emang pakai rasa banget. Nah itu, jadi ketika emosionalnya dia nyampe, ya saat itu juga mungkin orang yang tadi aku bilang, mungkin dari sejarahnya si yang suka lagu itu, atau misal punya cerita base dari lagu itu yang akhirnya masuk, atau misalnya ya
aku nggak ngerti lah ya, maksudnya aku untuk kalian yang nonton siapa tahu kalian ngerti boleh langsung ceritain maksudnya kayak gimana karena aku juga nggak ngerti. Cuman bagi aku ngerasa bedanya adalah ketika mitosnya tadi. Jadi ketika ngedengar lagu itu, oh lagu ini. Terus kadang juga suka bahkan mungkin kebanyakan orang nunggu goalsnya nih ketika ada lagu itu pengen tahu sih emang apa yang bakal terjadi biasanya kayak gitu. Nah, ya begitupun aku sama ketuk misalkan yang kalian dengerin ini, kalian yang lebih tahu lagu arti ini karena tahu aku selama aku nyanyi kalau aku cara nyanyinya bagus, diterima di telinga orang. Ya dan orang pun pasti beda-beda yang nontonnya. Kadang ada yang gampang kayak gitu, gampang kebawa suasana, tiba-tiba dia kesurupan. Ada juga orang yang normal kan, orang yang nggak terlalu berpikir negatif lah gitu. Nah, tapi kalau misalkan selain lagu itu, El, yang biasanya sama orang-orang seniman dianggap sebagai lagu-lagu yang sakral, ya maksudnya yang bisa manggil kayak gitu-gitulah, atau bisa terjadi hal-hal apa, sebenarnya lagu apa lagi sih? Lagu apa ini? Lagu Sunda? Apa? Iya, lagu Sunda. Lagu Sunda tuh, kalau di Sunda tuh ada yang disebut raja. Raja itu kayak kita berdoa ke Allah gitu. Cuman lewat, kan dulu kalau bahas sejarahnya pasti panjang banget. Jadi intinya kan dulu tuh orang-orang tua dulu tuh pasti ada raja. Raja tuh ya kayak buat kita ngedoa tapi lewat kalimat-kalimatnya Sunda. Apa? Kata-kata Sunda. Biasanya tuh dipakai buat acara-acara besar kayak pernikahan. Kalau misalkan aku ngisi di acara pernikahan kayak upacara adatnya itu, upacara adat tradisional itu selalu ada yang namanya itu raja pertamanya itu penting banget. Di awal kita upacara adat misalkan raja, penutupannya pun kita harus ada raja. Itu raja kayak doa, cuman doanya tuh pakai bahasa Sunda gitu. Iya. Kalau di sebelum akad tuh ada namanya ini, apa namanya? Sungkem ya. Nah kan tuh sungkem biasanya juga suka ada yang bacain. Nah itu bisa kata-kata Sunda yang sebenarnya dalamnya itu minta maaf. Itu doa. Doa cuman pakainya pakai bahasa Sunda. Iya. Kayak gitu. Oke. Itu sih itu sakral, itu raja itu sakral. Aku aja belajar raja sampai sekarang pun belum bisa aku jiwai karena emang itu harus benar-benar harus benar-benar kita ngerti juga penyampaiannya. Dan apalagi kalau misalkan pakai musiknya gitu ya kayak kecapi suling gitu. Kalau kita bawanya benar itu pasti bakal ngena banget. Ya benar-benar. Nah, sama sekarang aku mau ngelurusin nih. Karena kan di bumper aku pertama itu ketika kamu nyinden tuh ada kata-kata kan. Yang awal sebelum aku minta, El coba dong nyanyiin lagu ini liriknya. Terus kamu sempat nanya kan, artinya apa kayak gitu. Terus aku kasih tahu artinya kayak gitu. Kan orang-orang yang ngedengerin first impression adalah serem. Jadi konotasi mereka ketika ngedenger ada yang nyinden, ada yang gamelan, ada kayak gitu langsung keserem. Pasti kayak gitu. Padahal nggak semua kayak gitu ya. Maksudnya bahkan juga nggak ada tuh lagu-lagu yang serem. Maksudnya tuh stigma masyarakat aja yang kadang ngebuat iya ada sindennya jadi serem kayak gitu. Padahal enggak ya. Iya benar. Dan sekarang kalau misalkan kamu nih dalam undangan atau misalkan dalam kegiatan kayak gitu emang selalu ada yang minta nyanyiin lagu itu ya? Itu pasti ada banget, gak pernah kelewat. Sepanjang aku menjadi penyanyi kayak udah jago banget penyanyi. Ya selama aku sering nyanyi, lagu itu pun gak pernah kita lewatin. Pasti kita selalu bawain. Kayak gitu. Dibilangnya apa ya kalau di Sunda? Kojo ya, lagu itu emang kojo. Lagunya lagu kojo banget, lagu kahat. Dan pasti semua orang juga udah tahu kalau ada acara itu pasti selalu ada yang minta request lagu-lagu kayak gitu. Dan aku baru tahu kalau misalkan ada juga di nikahan yang request lagu itu ya. Iya. Pasti sih itu lagu itu pasti ada terus. Tapi kalau misalkan sepanjang perjalanan kamu berseni gitu ya, El, sebenarnya apa yang pernah ngebuat kamu benar-benar selain tadi dari prestasi yang udah pernah kamu capai, kamu pergi ke Belanda, terus juga
kamu lolos ini itu dengan hasil usaha ya, bukan yang tadi kamu bilang orang-orang nyebut kamu pakai segala macam itu enggak. Nah sebenarnya apa sih yang ngebuat kamu jadi, aduh aku apa kalau Sundanya tuh, apa sih kalau sayang banget tuh, kayak wah pokoknya ini aku banget gitu. Lebar pisan, aku Iya. banget. Nah itu tuh apa sih yang ngebuat kamu terus aja menekuni seni daerah kayak gini? Pertama, ya dari awalnya itu yang aku difitnah, aku pakai yang kayak begitulah. Ya sampai akhirnya aku mau putusin buat aku nggak akan tekuni kesenian gitu. Yang ngedorong aku itu lagi tuh pertama tuh temen seni lingkungan aku. Kan kebanyakan aku di luar tuh kebanyakan temennya tuh orang-orang seni. Bahkan kalau kita ngobrol pun tentang kuliah nggak akan nyambung. Aku ngomongin politik misalkan, mereka ngomonginnya materi tari atau materi kesenian lainnya. Ngerasa aku minder juga gitu kan. Tapi kesini temen aku selalu support kayak ngajak-ngajak latihan kayak gitu-gitu. Kalau ada acara-acara pasti selalu hubungin aku. Terutama ini temen aku ini si Aldi ini nih yang dari dulu SMA. Ini dia the best banget. Sebenarnya itu dia juga yang ngedorong aku bertahan sampai saat ini. Karena dia selalu ngajak aku latihan. Bahkan kalau misalnya dia ada luang waktu, ayo sini ke rumah kita latihan kecapi suling kayak gitu-gitu. Ayo aku pun kayak ngerasa masih ada kok temen yang tahu bener potensi aku tuh normal gitu, alami gitu, nggak pakai aneh-aneh gitu, karena tahu kerja keras aku latihan gitu kan, latihan pulang malam, dari sore sampai malam, dari pagi sampai malam, dia yang paling tahu gitu. Sampai di rumahnya aku cuma berdua, ngulik-ngulik lagu sama dia, sampai pernah waktu aku SMA tuh, waktu aku mau lomba pasang diri, dia yang terus ngulas teknik aku, sampai kalau misalkan aku salah dikoreksi sama dia. Ya itu sih potensi aku yang sekarang ini muncul tuh ya karena dia juga support aku, ngajak aku. Soalnya kan kalau misalkan kita punya potensi tapi kita nggak ada dukungan misalkan dari temen, apalagi sih temen aku tuh jarang orang-orang yang suka sama kayak aku gitu, tipenya suka lagu-lagu Sunda kayak gitu-gitu, malah dibilang kalau misalkan kayak mana mah gitu, kayak misalkan ya kenapa dengernya itu lagu-lagu yang kayak gini. Ya suka sedih juga sih, kayak aku nggak pernah nyambung gitu sama mereka. Kadang mereka mau ngomong apa gitu yang modern-modern, tapi aku masih suka masih suka daerah gitu. Tapi di situ aku bangga juga, aku bisa menyadarkan mereka bahwa nggak semua orang-orang di zaman kita tuh pada terdoktrin otaknya tuh sama zaman modern sekarang gitu, karena globalisasi, mungkin perkembangan globalisasi. Ya dari situ aku bangga juga sih ke diri aku, tapi bener aku bakal terima kasih banget sama temen aku itu yang udah sampai saat ini dia selalu ngajak-ngajak aku latihan, ngajak-ngajak aku main gimana gitu. Iya. Itu sih the best banget temen aku. Dan aku juga ngerasanya kalau misalkan kamu berhenti gara-gara omongan orang, sayang banget El, karena untuk menjadi seorang yang kayak kamu sekarang tuh benar-benar, aduh kemungkinan kecil lah orang kalau misalkan cuman pengen nyoba-nyoba, kecuali kalau ditekuni banget ya mungkin dia bisa mencapai goalsnya menjadi seorang seniman daerah. Cuman bagi aku itu keren banget, karena aku aja yang pernah ngerasain les musik, yang dikasih itu adalah les musik jazz, pop, yang kayak gitu, tapi jarang loh ada yang menawarkan mau nggak lagu daerah kayak gitu. Bahkan kalau misalkan ada pun si lesnya gitu ya, les musik yang khusus untuk lagu-lagu daerah, kayaknya keren gitu, mau aku. Karena kan susah banget ya untuk dapetin rasanya itu kalau misalkan emang lagu-lagu daerah. Ya itu pasti kalau misalkan kita selipin lagu daerah. Iya, karena kalau misalnya kita nyelipin lagu-lagu daerah gitu, itu bakal kesannya unik, kreatif. Iya. Betul. Nah, kenapa waktu itu band aku kepilih penampilan disuruh perform ke Jakarta, karena band aku nyisipin lagu dari Jawa Barat, lagu Mojang Priangan. Dari situ kita
kita di apa ya, lagunya itu di cover, Di aransemen lah ada ya. jazznya, ada di aransemen ulang lagi. Ya mungkin jurinya tertarik untuk kita bisa nampilin di Jakarta gitu, karena setiap provinsi kan pasti beda-beda kan punya lagu-lagu daerah atau adat-adat mereka masing-masing. Mungkin itu menarik dari mereka, makanya kita kepilih ke sana kayak gitu. Ya, Alhamdulillah lah gitu. Dan Dan mungkin untuk gimana? Apa yang tadi mau ngomong apa? gimana? Ngomongin dulu deh. Aku lupa. Ya ini mungkin jadi segmen terakhir dari obrolan kita malam ini, yang kita sedikit mau mengulik tentang base dari lagu Bambung Hideng. Gimana sih? Bambung Hideng. Jadi jangan sampai stigma orang-orang masyarakat Sunda bahkan yang ngedengerin itu termakan mitos ya, dalam arti tiap dengar lagu itu wah serem, takutnya lagunya kayak gini, padahal enggak. Jangan sampai juga nanti dipakai atau disalahgunakan lagu itu untuk jadi lagu-lagu apa yang sebenarnya namanya seni, emang itu punya ceritanya masing-masing, punya sejarahnya masing-masing. Dan untuk yang tadi masih ngomongin ketika seniman daerah itu pasti menggunakan hal-hal yang aneh-aneh, itu sebenarnya enggak semua, mungkin ada, tapi enggak semua ya El, betul. Nah, kalau misalkan kamu sendiri gitu El, apa sih yang pengen kamu sampaikan banget untuk orang-orang yang nonton podcast ini tentang kesenian yang, maksudnya kesenian daerah gitu El? Ya sih, intinya tuh buat kita, buat semuanya, mau yang kecil, yang besar, remaja, dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya cintai daerah kita masing-masing. Jangan gengsi, itu intinya. Jangan gengsi. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Gitu loh. Ya, betul. Sedangkan setelah kesenian kita diambil sama negara lain, baru kita ngomel-ngomel di sosial media, kita nyalahin ke pemerintah, ini itu, padahal itu ada dalam diri kita gitu. Kalau kita kembangin, mungkin mereka juga nggak akan berani ngambil, nggak akan berani. Jadi intinya jangan pernah gengsi sama kesenian kita sendiri gitu. Ya, betul. Setuju. Dan jangan pernah menilai orang tuh dari covernya, meskipun kelihatan covernya gaul, hedon gitu, belum tentu lo gitu. Pemikiran sama hati sama potensi dianya kita nggak pernah tahu. Jadi jangan pernah nganggap yang negatif kayak gitu. Dan selalu terus dukung, support kemampuan teman kita sendiri. Gak boleh sampai fitnah, apalagi sampai ya banyak mungkin ya orang, kalau misalkan kita punya keberhasilan, orang-orang pasti ada yang suka, ada yang enggak. Tapi dari situ kita nggak boleh menyerah, nggak boleh ngedown kayak gitu. Ya, betul, setuju. Jadi aku juga mendoakan yang terbaik untuk kamu El, untuk karir kamu ke depannya. Semoga kamu masih terus berkarya, berkembang. Dan aku juga senang banget kalau misalkan dengar kamu udah tadi main ke Amsterdam, ke Jakarta, lolos ini itu. Dan aku menunggu berita-berita itu lagi datang dari kamu. Semoga kamu juga sehat selalu. Amin. Intinya jangan pernah menyerah, karena ya kita nggak akan pernah tahu, walaupun memang sudah ada pasarnya, tetap aja ada yang bakal menjatuhkan kita, tapi bukan itu yang ngebuat kita harus berhenti ya El. Semangat terus. Ya. Terima kasih El, udah bagi-bagi informasi malam ini. Iya, makasih juga lo udah mengundang aku. Aku terharu banget aku disuruh bicara di acara Remang ini. Wah, pokoknya ini jadi konten yang paling oke. Maksudnya pertama kali kamu bakal dimunculin di Remang ini, karena kita bakal cerita, mengulas tentang kesenian yang ngebuat orang-orang sebenarnya mungkin ada yang salah kaprah atau apa. Cuman terima kasih banget loh El. Iya, sama-sama lo Unge. Unge juga sukses selalu. Pokoknya setiap orang pasti punya potensinya masing-masing dan pada bidangnya masing-masing. Jadi nggak boleh nyamain orang itu harus bisa kayak kita. Nah, jadi setiap orang tuh beda-beda punya kemampuannya. Dan nggak boleh ngeremehin orang, itu aja. Mau covernya sebagus apapun, sejelek apapun, pasti mereka punya potensinya dia masing-masing.
Ya, betul. Setuju sih. Sampai nanti kalau misalkan COVID udah beres, kita bisa ngampus normal lagi. Kita ketemu lagi di kampus ya, El. Iya, kita ketemu lagi. Ya udah. Dadah, El. Makasih. Dadah, makasih juga Unge, makasih banyak. Bye. Bye, see you. Assalamualaikum. Salam.